Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Farijal Amin. Saya dari kelas SC5A Politeknik Negeri Jakarta. Di sini saya ingin membahas tentang penulisan si dan sang yang benar berdasarkan PWBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Pergantian EYD menjadi PWBI dikarenakan bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, atau bisa dibilang dampak dari kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Makanya, pada tahun yang sama, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa berusaha memberi sosialisasi agar masyarakat beralih ke PWBI. Walaupun tidak berubah seluruhnya, ada beberapa bagian dari EYD yang mulai berkembang dan tidak bisa kita gunakan lagi loh. Salah satu contohnya cara penulisan kata si dan sang. Oke, teman-teman. Di sini pada dasarnya kata si dan sang baik dalam EYD maupun PWBI memiliki beberapa kesamaan, yaitu yang pertama itu kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya, mengejar si kancil. Kata si dan kancil itu terpisah. Itu yang benar, teman-teman. Yang kedua itu kita lihat contoh yang salah, mengejar si kancil. Kenapa salah? Karena si dan kancil itu tidak terpisah, teman-teman, penulisannya atau tersambung, makanya dia salah. Yang kedua, contoh yang kedua itu kata si dan sang dipakai di depan nama diri, bisa berupa nama orang maupun binatang. Misalnya si Nathan, si anak, si kancil, si pohon, sang anak, sang dokter, sang pohon, dan lain-lain. Oke, yang ketiga, penggunaan kata si menimbulkan kesan akrab dan pujian, ataupun bernada negatif seperti kurang hormat, menunjuk seseorang yang telah melakukan sesuatu, atau terkena kasus merendahkan diri dan panggilan ejekan. Contohnya, oh si Nathan, dia memang sudah pintar dari SMA, jelas Anin. Karena itu adalah bagian daripada kata pujian, maka si itu digunakan, teman-teman. Dan yang keempat, penggunaan kata sang bisa dipakai di depan nama benda yang dianggap hidup, dihormati, dibanggakan, dan dimuliakan. Bisa juga menimbulkan kesan mengolok-olok. Misalnya, pagi itu semua peserta upacara begitu khusyuk menyaksikan sang merah putih berkibar. Atau pada kalimat ini dia, sang ratu ngaret, Julia, teriak seseorang dari belakang Julia. Oke, kita ada catatan, teman-teman, untuk huruf awal sang ditulis dengan huruf kapital jika sang merupakan unsur nama Tuhan. Contohnya, kita harus berserah diri pada sang pencipta. Nah, kata sang pencipta itu kita menggunakan huruf kapital, teman-teman. Karena pencipta itu merupakan unsur nama Tuhan. Yang kedua itu, contoh yang kedua, pura dibangun umat Hindu untuk memuja Sang Hyang Widiwasa. Nah, kita menggunakan huruf kapital pada sang karena Hyang Widiwasa itu merupakan unsur nama Tuhan. Nah, ada keterangan tambahan, kata setelah si dan sang ditulis dengan huruf kapital jika merupakan nama atau sebutan makhluk yang tidak spesifik, namun dimanapun tidak diberi nama spesifiknya. Contohnya, harimau itu marah sekali kepada sang kancil. Nah, kenapa kancil itu kita gunakan huruf kapital, teman-teman? Karena kata si kancil itu merupakan sebutan makhluk yang tidak spesifik, namun dimanapun tidak diberi nama spesifiknya. Jadi jadi memang tidak dijelaskan secara langsung di sini, teman-teman. Oke, di sini kancil ditulis dengan huruf kapital karena kancil adalah nama hewan dan memiliki banyak spesies, namun tidak disebutkan nama satu spesies yang diceritakan. Oke, mungkin itu saja, teman-teman, yang bisa saya sampaikan. Sekiranya